Top FM. More music variety. Top. This is the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk sore hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program untuk podcast Radio Talkshow. Ya, untuk sore hari ini seperti biasa temannya di edisi Rabu 9 September 2020, tepatnya di setiap hari Rabu tanggal jam 15 sore ini kita akan hadir untuk menemani temannya di spesial program Radio Talkshow, yang mana untuk sore hari ini masih bersama teman-teman dari penyuluh keluarga berencana, yang mana untuk sore hari ini narasumber kita juga orang-orang hebat yang tentunya adalah mereka teman-teman dari penyuluh keluarga berencana. Dan tema kita untuk sore hari ini yaitu mewujudkan lansia tangguh pada masa adaptasi kebiasaan baru. Dan narasumber kita ada Ibu Mbak Minka Rohmania Shofati. Beliau adalah penyuluh keluarga berencana Kecamatan Salem. Betul ya? Iya betul. Ya, Assalamualaikum Mbak Minka. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Mbak? wabarakatuh. Alhamdulillah Udah sehat. berapa lama ya nggak ketemu ya? Berapa lama ya kira-kira ya? Berapa bulan? Apa berapa tahun? Iya. Saya tunggu undangannya malah belum datang. Dan narasumber kita yang kedua ada Pak Budi Suparjo. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Mas Bayu. Sehat Pak Budi? Alhamdulillah. Iya, beliau adalah penyuluh keluarga berencana Kecamatan Sirambok yang selalu mengambil sebuah trik keuntungan ya. Masih ingat aja Mas Bayu. masih ya Pak, masih mengambil keuntungan masih ya Pak? Masih. Oke. Itu boleh nanti diceritakan. Oke. Penasaran. Oke, ya untuk tema kita untuk Mbak Minka dan juga Pak Budi adalah mewujudkan lansia tangguh pada masa adaptasi kebiasaan baru. Karena memang lansia ini juga menjadi salah satu orang yang menjadi satu perhatian serius setelah balita gitu ya. Baik, sebelum kita bahas untuk kebersamaan kita, tapi kita break sebentar karena kita akan ikuti terlebih dahulu adzan sholat asar untuk wilayah Paguyangan, Bumayu dan sekitarnya. Ya, baik teman-teman, masih di 95.1 Inspirasi kita semuanya. Dan kembali ke podcast Radio Talkshow untuk sore hari ini, yang bersama Mbak Minka dan juga Mas Budi, yang kebetulan untuk sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk sore hari ini masih sesuai dengan tema tadi, yaitu mewujudkan lansia tangguh pada masa adaptasi kebiasaan baru. Ya, sebenarnya memang untuk lansia ini menjadi salah satu orang yang di masa-masa pandemi ini menjadi perhatian khusus. Karena memang di masa pandemi ini Corona memang menjadi salah satu dampak yang luar biasa. Dan ke lansia ini juga patut diperhitungkan atau diperhatikan secara khusus. Dan untuk sore hari ini ya, untuk mencegah dan juga penyebaran COVID-19 tentunya, dan diadaptasi kebiasaan baru ini lansia untuk yang tangguh ini seperti apa dan bagaimana sebenarnya, kita akan bahas bersama Mbak Minka dan juga Mas Budi selaku penyuluh keluarga berencana Kecamatan Salem dan Kecamatan Sirambok. Ya, ini Mbak Minka dulu apa Mas Budi dulu nih? Ini ya. Iya Mas Budi. Saya nggak apa-apa. Oke. Ya, Mas Budi, ya, mewujudkan lansia tangguh pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sebenarnya untuk lansia ini, saya masuk lansia enggak gitu, dan lansia itu seperti apa Pak untuk karakteristik dari lansia itu? Begini, nanti biar kalau ada yang kurang biar ditambah sama Mbak Minka. Jadi kategori lansia itu memang ada beberapa sudut pandang ya. Kalau WHO itu memulai dari ada lansia tengah, lansia, kemudian lansia atau tua gitu ya. Tapi sudah dimulai dari 45. Oh, 45. Sebenarnya middle-nya itu. Middle-nya 45. Ya, nanti ada lansianya itu 60. Memang standar lansia rata-rata 60. Begitu 70 ke atas itu mungkin tua, terus nanti 90 ke atas sangat tua. Sangat tua. Nah, kalau di BKKBN memang itu memang dimulai dari angka usia 60 tahun ke atas. Tapi ada istilah pralansia. Pralansia itu 50 sampai 60. Nah, itu kategorinya. Ini untuk supaya kita memudahkan untuk melihat, oh ini saya masuk lansia apa belum. Kalau kategori WHO sebenarnya saya sudah masuk 45. Jadi masuk apa ya, lansia pertengahan lansia. Orang yang perlu diwaspadai berarti. Wah, ini harus mulai dapat perhatian khusus. Saya kira itu, jadi memang
ketika masuk usia-usia lansia memang tentu ada perubahan-perubahan secara fisik, psikis itu nanti. Itu mesti ada, karena perubahan ini kadang juga terkait hormon juga nanti, maka ketika perubahan fisik berubah, psikis berubah, tentu berakibat juga pada pola hidupnya terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Saya kira itu mungkin biar ditambah Mbak Minka. Ya, sebenarnya untuk penurunannya tadi disampaikan oleh Mas Budi, penurunan lansia itu biasanya pada segi apanya Mbak Minka? Iya, kalau penurunan lansia itu biasanya pada penurunan jaringan, karena kan semakin tua seseorang itu regenerasi jaringannya itu akan semakin menurun kemampuannya. Jadi kalau misalkan tadinya pendengaran ya mudanya itu wah. Ya, kalau pendengaran saya juga udah agak-agak gitu. Ya itu bisa salah satu ciri-cirinya itu. Oh, ciri-ciri itu, waduh. Terus? Iya, terus kemudian juga dari kemampuannya juga, kemampuan yang tadinya. Kemampuan apa ini? Kemampuan dalam segala aspek biasanya. Tapi kalau laki-laki kayaknya kemampuan semuanya masih, saya masih merasaan masih SMA loh Mbak. Kemampuan apa ini yang dimaksud? Semuanya gitu. Perasaannya. Ya lanjut Mbak Minka. Ya biasanya kan kalau misalkan fungsi-fungsi itu kan pasti dia ada ada memaksimalkan kemampuan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan fungsi-fungsinya aja menurun, maka otomatis kemampuannya juga akan menurun. Misalkan fungsi reproduksi, ya kan, pada perempuan fungsi reproduksi kalau misalkan sudah lansia, menopause ya sudah tidak bisa ibaratnya bereproduksi lagi. Nah, itu salah satunya gitu. Penurunan fungsi kemudian akhirnya menurunlah kemampuan seperti itu. Dan mungkin juga imun juga menurun ya? Iya, imun apalagi pada saat kondisi seperti ini ya otomatis ya kejadian-kejadian COVID di saat seperti itu kemudian tanpa diimbangi dengan adanya aktivitas maksudnya yang untuk menjaga dirinya sendiri, mempertahankan imun. Nah, itu kan Jadi gini Mas, memang karena beberapa fungsi di dalam tubuh berkurang, secara umum ada rata-rata berkurang. Meskipun kemudian memang benar kan Mas, saya masih hebat, tetapi tetap ada sisi tertentu. Aslinya sudah berkurang gitu ya. Berkurang. Kalau nggak percaya coba ditanya. Beda nggak? Artinya gini Mas. Jadi memang secara fisik aja tetap ada perubahan-perubahan. Memang iya Pak, betul Pak. ketika ini masih udah putih. Saya aja udah banyak berkurangnya. Artinya gini, memang jelas penglihatan sudah disampaikan oleh Mbak Minka, penglihatan, pendengaran gitu memang ada berkurang. Makanya di usia 40 ke atas beberapa orang yang asalnya kemudian tidak menggunakan kacamata harus disambung. Nah, pendengaran juga begitu. Seringkali penglihatan, tapi saya kalau kumpul dengan Mbah Kakung, Mbah Putih di BKL itu saya tanya atau di lansia, Mbah Kakung kalau miring ini jelas nggak? Agak keras. Penglihatan ini jelas nggak baca? Agak Pak. Buram. Kalau ini bang berapa Mbak? 100.000 Pak. Mbak kamu tanya, jelas. Ini kalau ada nyun sewu, saya sarannya saja ajak guyonan Mbak Kakung kalau di pertemuan. Kalau lihat nyun sewu yang agak bening gimana Mbak? Oh masih jelas Mas. Artinya memang tetap ada pengurangan, artinya ada yang berkurang, penglihatan, pendengaran itu berkurang. Oleh karena itu, dan ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama karena fungsi organ ya, artinya ginjal apa segala macam. Makanya nanti kita akan sampai pada pembahasan bagaimana mengatasi persoalan ini. Artinya persoalan lansia yang misalnya disampaikan oleh Mbak Minka rentan terhadap berbagai macam kesehatan. Nah, mungkin di usia tertentu mungkin fungsi jantung, kemudian ginjal juga karena kayak mesin aja dipakai terus-menerus mesti berkurang. Nah, ini bagaimana menjaga ini nanti kita akan bahas di belakang. Nah, karena memang karena ada penurunan fungsi-fungsi dalam tubuh ya, itu harus maka kita perlu mendampingi lansia di situ, terutama di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Ya. Dan di lansia ini juga nantinya akan rentan terhadap penyakit ya Pak? Iya, lebih rentan karena kaitannya dengan sistem kekebalan. Tadi sudah sampaikan Mas Bayu, sistem kekebalan berkurang karena pola makan, asupan gizinya juga. Asupan gizinya juga kemudian ini kadang-kadang karena lansia, kadang-kadang untuk pola makannya ada perubahan sehingga sehingga sistem kekebalan tidak bisa optimal. Makanya bagaimana kalau di masa pandemi ini, masa adaptasi ini, balita dan lansia menjadi perhatian khusus termasuk ibu hamil karena itu sistem kekebalannya menurun karena terkait pola makan, asupan gizi dan pola hidupnya ini yang kadang-kadang mulai kemudian menjadi titik perhatian itu. Ya, baik. Dan Mbak Minka, ini untuk
lansia ini, untuk lansia khususnya untuk para ini dalam masa-masa pandemi ini mungkin ada hal-hal tertentu yang khususnya untuk segi kesehatan yang perlu dijaga. Iya, kalau misalkan untuk lansia itu merupakan Apa senam aerobik atau apa gitu? Itu kan maksudnya kalau dalam COVID itu lansia merupakan kelompok paling rentan ya terhadap COVID ini. Artinya kelompok paling rentan nomor 1 yang dapat angka kematiannya itu tinggi oleh dalam kasus COVID ini. Gitu. Nah, itu karena biasanya disertai dengan penyakit penyerta. Jadi kalau COVID itu kan adalah penyakit pernafasan. Nah, diperberat lagi dengan lansia biasanya kan punya penyakit-penyakit lain seperti diabetes, meletus, jantung dan lain-lain. Itu yang semakin memperberat sehingga kerentanan itu akan semakin tinggi gitu terhadap masa-masa seperti saat ini iya, gitu. Betul sekali. Oleh karena itu pada saat sekarang memang kebiasaan baru ya, adaptasi kebiasaan baru. Saya memang lebih suka pakai kebiasaan baru daripada new normal. Karena tuh banyak persepsi dari orang-orang new normal berarti ya udah kembali normal gitu. Oh iya betul. Tapi kalau kebiasaan baru itu berarti kita melakukan adaptasi baru gitu ya. Iya, kebiasaan-kebiasaannya tuh yang dari dulunya itu yang biasa-biasanya kayak gini. Karena baru harusnya ya baru kebiasaannya, jangan seperti itu lagi, seperti itu. Kalau sekarang kan pemerintah juga benar-benar giat ya, menggembor-gemborkan, ayo kita pakai masker, ayo protokol kesehatannya seperti itu. Nah, lansia juga seharusnya seperti itu gitu. Walaupun nggak jarang, biasanya lansia kan jarang keluar rumah gitu ya. Iya, jarang keluar rumah, tapi sekali keluar rumah ya seharusnya protokol kesehatan tetap karena gitu. Di usia-usia itulah rawan gitu ya. Iya, betul sekali. Ya, kemudian Mas Budi, bagaimana untuk proyeksi penduduk lansia untuk beberapa tahun ke depan ini? Kalau berdasarkan hasil survei, memang angka harapan hidup masyarakat manusia itu mengalami peningkatan. Jadi bahkan sekarang ada kategori lansia ini tapi ini belum ada ketetapan sehari. Nanti diproyeksikan nanti lansia dihitungnya dari angka 70, Mas. Karena memang harapan hidupnya besar, makin tinggi makin tinggi. Tetapi ini juga maka ke depan dimungkinkan jumlah lansia akan semakin angkanya bertambah. 5 tahun 10 tahun ke depan kalau pola hidupnya orang bagus, harapan hidupnya lebih baik, saya kira nanti jumlah lansia akan semakin baik. Hanya ini kan menjadi persoalan. Lansia kalau kemudian banyak, kemudian tidak tidak produktif, tidak potensial, ya ini akan menjadi beban negara. Iya, tapi di keluarga juga menjadi masalah. Meskipun sebenarnya juga kalau kita lihat siklus kehidupan mestinya ya bergantian. Kalau dulu orang tua kita yang menjaga kita dari kecil besar, tanggung jawab anak kemudian juga bertanggung jawab. Tapi dari sisi ekonomi, dari sisi segala macam maka menjadi beban. Beban artinya kalau tidak produktif, makanya ada istilah nanti ada lansia yang potensial dan tidak potensial. Potensial artinya ini punya kemampuan melakukan bisa aktif, mandiri dan bisa produktif. Nah, ini nanti ini akan menjadi persoalan ketika lansia menjadi kayak kemudian tidak potensial, artinya menjadi beban terutama bagi keluarga maupun negara, karena harus menganggarkan sekian untuk mendampingi lansia ini. Artinya lansia harus diberikan porsi anggaran khusus, karena kalau tidak kan mereka sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, makanya nanti dari kami di BKBN nanti punya program nanti namanya lansia tangguh. Nanti mungkin barangkali Mbak Aminka yang bisa lebih mendalam. Jadi lansia tangguh ini harapannya ke depan dengan bertambahnya angka harapan hidup, usia harapan hidup masyarakat, harapannya nanti muncul lansia-lansia yang tangguh, artinya sehat secara fisik, kemudian aktif dan kemudian mandiri maupun produktif, sehingga kemudian justru lansia ini bisa menghidupinya diri sendiri dan juga kemudian punya kemampuan melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar, apapun kegiatan berpartisipasi aktif harapannya ke sana nanti. Gitu, Mas. Ya, kemudian Mbak Minka, ini untuk lansia tangguh seperti disampaikan Mas Budi, ini sebenarnya lansia tangguh sendiri seperti apa, dan dari data statistik sendiri untuk penduduk lansia di Indonesia seperti apa, Mbak? Kalau proyeksi penduduk lansia dalam angkanya ya, BPS itu mencatat tahun 2019 itu mencapai 25,64 juta jiwa atau sekitar 9,6% dari jumlah penduduk Indonesia.
Nah, Pak Budi juga tadi sudah menyebutkan bahwa angka populasi lansia ini kedepannya itu akan semakin naik. Nah, ternyata BPS juga memperkirakan pada tahun 2045 itu akan terjadi kelonjakan yang cukup signifikan sebesar sekitar 19,9% atau kalau misalkan diangkakan itu 63,3 juta. Ini lansia ya. Iya, ini baru lansia. Termasuk saya jenengan. Makanya Iya, itu ini saya masuk tahun 2045 ini saya masuk ini. iya, makanya itu kalau apa ya namanya ya, pemerintah itu menamakan karena saking Tinggi. melonjaknya. Maka dari itu prosesnya namanya aging population gitu. Aging population. Dan ini menjadi satu perhatian untuk negara ya, untuk pemerintah khususnya, karena memang dengan 63 lansia ini yang non produktif apa nantinya ada pemilihan sendiri, Mbak Minka? Bisa beragam. 63,3 juta itu ada beragam lansia. Kita kan tidak tahu ya, maksudnya kedepannya akan gimana penelitian gitu kan. Biasanya nanti ada pendataan nih gimana nih lansianya, apakah yang dikategorikan produktif dan non produktif gitu kan. Kita belum tahu nih untuk yang kedepannya seperti apa perkiraannya gitu. Ya, dan ini tentu Mas Budi dengan 63,3 juta penduduk Indonesia lansia ini juga menjadi, untuk kesehatannya juga menjadi satu beban juga ya Mas Budi. Iya, makanya begini, di BKKBN kita punya program namanya Lansia Tangguh. Lansia Tangguh ini juga mungkin di Kementerian Kesehatan. Jadi kita punya lokus garapan yang sama. Jadi begini, untuk lansia, jadi kalau di program nanti kalau di teman-teman kesehatan maka mereka punya namanya Posyandu Lansia. Jadi kalau di kami namanya punya BKL, Bina Keluarga Lansia. Tapi ini bisa terintegrasi, makanya ada konsep namanya BKL holistik integratif. Jadi kalau di BKP kita punya BKPHI, di BKL juga sama. Makanya ke depan kita punya program namanya PJP, pendampingan jangka panjang terkait lansia yang betul-betul memang kondisi tertentu ya, misalnya punya riwayat yang memang sudah kalau sekarang adalah istilah generasi rebahan. Kalau kita aduk sekarang generasi rebahan, yo koyo lansia yang memang nggak ini. Sayang ya, artinya gini. Generasi rebahan. Kalau lansia memang beberapa nanti ada kecenderungan nanti karena kondisi fisiknya kadang-kadang kan tidak bisa melakukan aktivitas gitu. Tidak bisa mobil segala macam. Nah, ini maka ada namanya program PJP, pendampingan jangka panjang terhadap lansia. Pun sama nanti di BKL, kenapa ada Posyandu Lansia, ada BKL, itu harapannya begini. Meskipun BKL ini kalau dikategorikan bisa jadi lansianya sendiri atau keluarga yang punya lansia, harapannya nanti ketika dengan proyeksi angka yang disampaikan Mbak Minka itu sekitar 63,3 juta itu, harapannya nanti di tahun-tahun ke depan itu yang muncul ada lansia-lansia yang produktif, yang potensial. Artinya secara fisik sehat, psikis fisiknya sehat, kemudian aktif, artinya kalau aktif insya Allah dia mandiri. Dan harapannya juga produktif sehingga tidak menjadi beban bagi keluarganya ataupun bagi negara. Nah, makanya kita siapkan dari sekarang, kita punya program Lansia Tangguh yang kemudian di tingkatan yang paling dasar itu kita punya BKL, Bina Keluarga Lansia, dan bahkan ke depan kita akan mencoba membangun membuat satu namanya, kalau ada sekolah orang tua nanti kita ada sekolah lansia. Jadi sekolah lansia ini bagian dari bagaimana lansia ini kemudian satu mengenali karakter-karakter yang muncul ketika orang masih masa lansia. Misalnya secara fisik, penyakit apa yang mesti diketahui yang kemudian potensial menyerang lansia. Terus secara makanan asupan gizi seperti apa yang diperlukan, artinya kebutuhan nutrisinya seperti apa. Terus olahraga seperti apa yang perlu dilakukan untuk mendukung lansia. Ini nanti harapannya di sekolah lansia ini bisa kemudian memberikan penguatan kepada lansia sehingga ke depan lansia bisa lebih produktif, potensial. Bukan berarti kemudian ada pemanfaatan pengambilan keuntungan secara negatif, enggak. Artinya keuntungan dalam pengertian bagi lansia secara pribadi maupun negara, karena kalau lansia juga sehat, kemudian aktif, produktif dan mandiri, juga nanti negara secara keseluruhan juga menjadi kuat. Ini ke sana, arahnya ke sana, dan nanti memang kita masih sedang merancang selain BKL nanti juga ada sekolah untuk lansia. Itu nanti kita akan coba berintegrasi dengan teman-teman dari kesehatan, karena memang ini dibutuhkan untuk menyiasati, mengantisipasi supaya ke depan tidak
melansia ini jumlah lansia yang banyak ini tidak menjadikan masalah gitu. Ya, dan ini nanti tugasnya siapa Pak untuk yang kayak pendidikan sekolah untuk lansia ini gitu loh. Dan untuk sekolahnya ini formal kayak keterampilan atau hanya untuk mengisi masa-masa tua saja tuh? Nah begini Mas, memang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Minka, memang ada perubahan-perubahan secara psikis. Jadi kalau lansia itu rata-rata lansia itu kan, kalau kita jumpa lansia itu mesti sukanya flashback, cerita masa lalu. Zaman geminta kayak kie. Misalnya saya nanam apa gitu, Mas, nek geminta nandur orang kayak kie. Artinya dia cerita. Lansia itu cenderung flashback, cerita ke belakang masa lalunya, dan makanya keluarga yang punya lansia harus tahu bahwa secara fisik lansia itu ada perubahan-perubahan, penurunan fungsi-fungsi panca inderanya, fungsi tubuhnya, karena ada namanya jadi secara fisik itu ada yang berkurang massa otot dan kemampuan ototnya. Nah kalau ini tidak disertai dengan pemenuhan gizi yang bagus, nutrisi yang bagus, ya nanti akan muncul namanya semacam kelemah, lansia yang lemah, tidak bisa melakukan aktivitas, hanya tidur, hanya ini dan itu. Akhirnya supaya tidak terjadi itu sebenarnya perbaikan di asupan gizinya. Penyebab terjadinya ini kan rata-rata lebih ke istilahnya ketidakcukupan nutrisi, dan ini seringkali terjadi di masyarakat. Tetapi insya Allah kalau di daerah di pedesaan yang lansia yang banyak melakukan aktivitas, makan sayurnya bagus, buah juga, saya kira tidak akan terjadi. Makanya kalau saya di gunung itu mbak kakung mbak putu yang sepuh usia 65-70 itu masih ke kebun, masih ngarit, saya lihat itu masih bawang gendong ini, dan itu alhamdulillah sehat. Itu yang justru bagus itu. Bagus, kenapa? Karena satu, pola makannya. Pola makan lansia di beberapa wilayah itu, terutama daerah pegunungan itu, makannya sayuran tercukupi. Sayurannya cukup, buahnya di sekitar mereka, ya saya sering sampaikan, tidak hanya untuk lansia, balita, artinya sama. Artinya buah pisang, kemudian itu kan bagus kandungan nutrisi. Alpukat sebenarnya untuk orang-orang lansia itu pisang alpukat bagus, karena kandungan ada magnesiumnya, ada segala macam. Ini untuk penguatan sebenarnya otot Mas. Kalau ototnya, nutrisi buat ototnya bagus. Nah yang satu lagi yang kenapa beberapa orang di pedesaan secara fisik bagus, karena setelah pagi habis subuh kemudian melakukan aktivitas, makan sarapan dengan sayur segala macam, itu kemudian jalan ke kebun itu kan terkena sinar matahari. Nah vitamin D ini kan artinya vitamin D yang kemudian sinar matahari kan membantu mengurai. Nah vitamin D dibutuhkan terhadap penguatan otot. Nah sehingga kenapa beberapa wilayah di pedesaan itu orang tuanya banyak yang dijumpai, banyak yang sehat, ya karena pola bahkan sepuh-sepuh sekali gitu ya. Dan saya punya kelas BKL ya, itu yang datang 65 dan 70 ada 80 Sirampok gitu. Di Sirampok itu datang 40 sampai 60 orang. Ya hanya memang lansia kan karena butuh ruang ya, butuh ruang. Kita masuk sekolah lansia karena apa dibutuhkan adalah bagaimana orang tua ini, lansia ini kemudian punya ruang untuk bersilaturahmi. Beberapa orang kan ada keluarga yang melarang lansia keluar, ya, betul. Karena takut kadang nyusul Mas, karena lansia ini kadang-kadang ngomongnya ngelantur, sehingga tanpa disadari menyebarkan aib baik secara pribadi maupun di keluarganya. Ngomongnya ngelantur karena memang secara intelektual itu memang sudah menurun gitu. Bahkan kembali ke anak-anak gitu ya. Kadang-kadang lupa, tidak terkontrol, termasuk beberapa mulai kemudian bahasaan itu kan termasuk misalnya BAB-nya, buang air kecil, buang air besar itu kan. Tapi itu lumayan nanti terkait ini nanti kalau di BKL di sekolah lansia ini kita akan berikan pengetahuan-pengetahuan sehingga nggak apa-apa kok olahraga bagus, tapi ada olahraga tertentu yang bisa dilakukan. Bagaimana senam otak untuk lansia. Nah itu penting karena biar secara intelektual tidak hanya sebenarnya kalau menghilangkan, artinya mencegah. Artinya penuaannya biar lebih lambat gitu loh secara ini. Fungsi-fungsinya biar tetap bertahan. Itu mungkin Mas biar nanti produktif lah lansianya. Oke, dan Mbak Mika, apa saja untuk tipe-tipe kepribadian lansia? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan break sebentar untuk mengikuti beberapa pariwara terlebih dahulu. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia. Ya,
Ya, baik temannya, masih bersama Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talkshow untuk sore hari ini, dan masih bersama Bayu Ahmad dan juga Mbak Minka dan Mas Budi. Ya, beliau adalah penyuluh keluarga berencana Kecamatan Salem dan juga penyuluh keluarga Kecamatan Sirambok. Dan untuk tema kita yaitu mewujudkan lansia tangguh pada masa adaptasi kebiasaan baru. Dan untuk temannya, jangan lupa untuk sore hari ini juga bisa menyaksikan siaran langsung kami baik di live streaming maupun video streaming melalui channel YouTube Top FM dan juga Facebook 951 Bumi Ayu Top FM Bumi Ayu. Dan Mbak Minka, ya ini untuk tadi apa sebenarnya untuk tipe-tipe kepribadian lansia, mungkin Mbak Minka bisa jelaskan? Iya, sebenarnya nggak cuma lansia ya. Kalau tipe-tipe kepribadian itu selalu ada sejak dari Lahir gitu. Sejak kita lahir gitu, dari kita kecil sampai remaja, kemudian ke lansia juga pasti tipe-tipe setiap orang itu berbeda kepribadian. Dan itu akan dibawa sampai tua enggak gitu? Enggak juga. Apa bisa berubah berarti? Bisa berubah, bisa berubah. Jadi tuh tipe-tipe ini saya nggak mengkonsepkan kotak-kotak gitu ya. Yang terendah itu apa, yang tertinggi itu apa. Tapi ini bisa berjenjang gitu. Jadi dari jenjang bawah, tengah, akhir seperti itu. Nanti bisa meningkat gitu, fluktuatif gitu. Kalau dilihat dari tipe-tipe kepribadian itu kan secara psikologi itu ada 5 jenis. Yang pertama itu biasanya ada lansia yang benci pada dirinya sendiri. Itu kenapa itu? Itu kenapa yang? Iya, itu tipe-tipe lansia yang cenderung pesimis gitu, merasa tidak dibutuhkan, merasa tidak mempunyai. Nah, ini yang justru yang berbahaya ini ya. Iya, betul, itu yang sangat berbahaya sekali. Makanya itu ditempatkan di yang paling bawah gitu, tipe kepribadian yang paling bawah gitu. Tapi tipe ini juga akan bisa meningkat gitu. Ketika terus diolah gitu, Betul sekali. apalagi lingkungannya mendukung gitu. Iya, betul, lingkungan, keluarga, sosial dan lain-lain. Kalau misalkan mendukung itu pasti akan meningkat kepribadiannya. Ibaratnya orang minderan gitu lagi gitu ya. Ya, kalau misalkan dilatih itu insya Allah bisa naik gitu. Kalau tipe yang ini itu biasanya kalau misalkan dikritik ya, dikritik aja itu biasanya dia langsung marah, nggak Ini suka yang kedua dikritik. Enggak, ini yang benci pada diri sendiri. Ya, dia tidak mau menerima bantuan. Itu biasanya orangnya seperti itu, pesimis, tidak merasa butuh bantuan dari orang lain gitu. Oh, saya itu masih mampu loh gitu ya. Iya, saya itu masih mampu gitu. Padahal sebenarnya ya kita tahu sendiri seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu ada tipe bermusuhan. Ada lagi ya? Ya, ada tipe. Kalau yang tadi itu tipenya lebih cenderung ke dirinya sendiri, bermusuhan kepada dirinya sendiri. Kalau tipe yang ini itu bermusuhan, ya tipe bermusuhannya terhadap orang lain. Iya. Jadi repot itu lagi ini. kalau tipe ini itu dia biasanya menuntut untuk apa ya? Diwajarkan gitu, istilahnya dimaklumi gitu. Apapun tindakannya itu dia menuntut pokoknya orang lain ya harus maklumi gitu. Saya lansia. Nah, itu tipenya seperti itu. Kalau yang bermusuhan ini. Terus kemudian ada tipe tergantung. Tipe ini itu biasanya ada di keluarga yang harmonis maupun non harmonis sebenarnya, yang disharmonis gitu. Nah, jadi ini tergantung lingkungannya gitu. Tergantung lingkungannya. Kalau misalkan lingkungannya harmonis, tapi kadang ada juga lingkungan yang harmonis, keluarganya itu kan menurut perspektifnya. Kayak contoh tadi Pak Budi ya. Pak Budi bilang kalau misalkan dengan berkumpul itu seorang lansia itu akan merasa bahagia seperti itu kan. Nah, terus habis itu merasa dirinya dihargai dan lain-lain seperti itu. Kalau misalkan tipe ini juga iya seperti itu. Kadang ada lansia yang masih mau bekerja, walaupun dia pakai onggok ya, bawa bawang, bawa apa, pokoknya tuh sak cekele, apa sih namanya? Ya kalau misalkan jualan itu ya, gitu iya, sama mek-meknya itu kayak gitu. Tapi kalau walaupun itu kita pandang itu tidak berharga gitu, itu tuh nggak beruang ini kayak gitu. Tapi menghasilkan, nah itu menjadi kepuasan tersendiri bagi si lansia ini gitu. Padahal menurut kita, perspektif kita sendiri itu kan tidak berharga gitu. Nah kemudian kalau misalkan kalau misalkan itu tipe yang tergantung agak kemandiri ya. Kalau tergantung itu benar-benar tergantung, ini yang bahaya gitu. Karena kalau misalkan tergantung yang ini, dia biasanya kalau kehilangan seseorang terdekatnya, dia akan benar-benar cenderung down sekali. Itu
ikut terpengaruh susah. gitu ya, berarti ikut terpengaruh lingkungan gitu Iya ya. benar, susah rilisnya gitu. Ibaratnya seperti itu kalau tipe yang tergantung seperti ini. Terus kemudian ada tipe mandiri. Itu kalau mandiri itu biasanya setelah pensiun, selama masa pensiun itu dia tidak merasa kehilangan perannya. Tidak merasa kehilangan perannya, tidak mengalami post power syndrome gitu. Masih ada otonomi yang dia pegang seperti itu. Terus kemudian ada tipe konstruktif. Sebenarnya tipe konstruktif ini tipe yang kita harapkan, di mana mewujudkan lansia yang tetap tenang di masa-masa pensiunnya itu gitu, merasa tenang tapi dia tidak bergejolak seperti itu. Nah, itu tipe konstruktif. Sebenarnya ini tipe yang benar-benar kita tuju. Ya, kemudian Pak Budi, ini dari tipe-tipe yang disebutkan oleh Mbak Minka sendiri ini, kok kenapa Mas bisa ada tipe-tipe lansia seperti ini? Apakah mungkin lingkungan atau mungkin gaya hidup atau apa ini, Mas Budi? Ada beberapa hal ya, artinya satu bisa bersifat karena memang sifatnya internal artinya ini memang ada karakter bawaan. Tetapi juga ada juga sifat eksternal, pengaruh lingkungan ini juga bisa dari keluarga terdekat. Nah, makanya kita pentingnya kemudian kita melakukan pendampingan ke lansia, artinya bagaimana beri pengertian ke lansia terkait buat perubahan ini, karena harapannya begitu. Artinya kita bisa mengubah secara perlahan bagaimana karakter yang kurang bagus ini kemudian bisa diminimalisir. Dan ini memang kalau secara internal memang itu udah ada karakter bawaan, ya angel Mas. Kita hanya bisa mencoba untuk meminimalisir supaya sifatnya tidak destruktif, tidak merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri terutama. Jadi bagaimana mendampingi ini, jadi supaya tidak potensi hal negatif tidak bisa muncul lebih makanya kita perlu memberikan nanti ada di nanti kita bahas juga nanti bagaimana kita melakukan istilahnya kegiatan tindakan sifatnya promotif. Kita memberikan sosialisasi, memberikan edukasi baik kepada orang yang memasuki pralansia, artinya usia 50-an itu kita udah memberikan semacam sosialisasi atau edukasi tentang perubahan-perubahan fisik dan psikis, dan nanti bagaimana keuntungannya buat secara pribadi maupun lingkungannya, sehingga nanti muncul lansia yang produktif, yang potensial, yang produktif. Makanya ini kemudian diperlukan namanya ada sekolah lansia, kemudian ada BKL, supaya harapannya nanti dari sisi pribadi lansianya, mungkin seperti saya panjenengan, mungkin kalau saya sudah 45 ini harus mulai ngerti kemungkinan perubahan apa dan kemungkinan apa yang bisa terjadi. Makanya harus sekarang diantisipasi. Nah, bagi keluarga yang punya lansia, minimal setelah mengetahui ini akan mencoba membangun area artinya itu atmosfer, situasi di lingkungan terkecil di keluarga, bagaimana supaya hal-hal yang kemudian negatif tidak berkembang. Makanya kalau misalnya lansia sebenarnya kan banyak butuh ruang dan waktu kemudian untuk ke dirinya diakui bahwa dirinya itu sebabnya Mbak Minka itu berguna, diperhatikan. Nah, ini bagian membangun ruang ini di tingkatan keluarga. Makanya tadi misalnya ada beberapa keluarga, saya pernah punya pengalaman dulu waktu di daerah di Wetan itu, ada satu keluarga itu bapaknya petani, punya anak 3, satu jadi polisi, satunya kepala desa, satu jadi guru. Wis, jadi orang semua ya. Ya, secara ini kan udah sukses. Karena sudah sukses semua, ini kepengennya putranya tak wis abah ta ora usah ning bapak ora usah ning kebon maneh, ora usah ning sawah, enggak perlu ke sana, kasihan sudah tua. Niatnya baik anak-anaknya. Dikasih tahu sekali 2 kali artinya enggak mau menghiraukan lah. Cangkul yang biasa dipakai ke kebon ke sawah itu disembunyikan. Tetapi menimbulkan justru secara psikis ayahnya jadi stres. Stres akhirnya anak kayaknya nggak sayang gitu ya, uring-uringan segala macam, yang olah saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Akhirnya stres, akhirnya mengurangi secara psikis. Begitu stres, asam lambungnya naik, makanya malas, uring-uringan, akhirnya jantungnya pengaruh kan. Kalau udah tua itu kan, kalau udah jantung, udah kena jantung, stroke kan berpengaruh, berkaitan. Stroke jantung itu karena berkaitan, akhirnya mempercepat. Meskipun kalau kita bicara meninggal mati itu memang takdir, tapi dengan stres segala macam, asam lambung manjat, pola makannya nggak sehat, akhirnya jantungnya tidak teratur, sampai akhirnya pencernaan nggak bagus, ginjalnya nggak ini, akhirnya fungsinya semakin mempercepat kerusakan di ini, dan akhirnya meninggal. Ini makanya betul saya sering kali menyarankan bagi keluarga yang punya lansia, apapun aktivitas orang tua silahkan, selagi tidak membahayakan secara bagi lansianya sendiri, biarkan mau ke kebun, mau masak. Bahkan di beberapa keluarga
seorang nenek itu diberikan ruang tersendiri. Mau masak apa dibiarkan sesukanya. Bahkan kalau mbah ngersake dahar nopo, kalau kita kasih bul, kalau mau yang pengen masak dewe biarin sesukanya. Artinya aktivitas itu kadang-kadang lah buang-buang ini. Kadang dia masaknya ingatnya itu kan masih punya anak banyak. Harusnya kan cukupnya mungkin 1 on apa 1 bapak untuk masak, tapi masaknya tetap aja setengah kilo. Udahlah biarin aja, itu memang kepikirannya dia masih ingat bahwa dalam pikirannya itu keluarganya nyong kudu saya harus masak buat suami, buat anak-anak saya. Pikirannya kan masih begitu. Tapi maklumilah paling hanya berapa, kalau misalnya lebih ya coba nanti diolah diapain, bisa dimanfaatkan, diberikan orang lain kan bisa. Yang penting jangan membatasi lansia untuk melakukan aktivitas. Selagi tidak berbahaya biarkan, karena juga dengan bergerak melakukan aktivitas ini secara fisik Motoriknya jalan. Ini kemudian secara intelektual ingatannya kan. Dan kalau memang punya lansia, berikan waktu, biarkan kalau mereka bercerita. Kalau punya cucu, kayak misalnya anak saya atau apa Mas Bayu misalnya, mbah kakung ngoten ditemenin, nanti dia cerita. Mesti, dan itu membuat semangat hidupnya bagus. Insya Allah usianya akan nambah. Aktivitas dia bercerita itu membuat ingatannya ini bergerak terus. Artinya makanya orang-orang lansia seperti ini mungkin tidak senam otak, nggak apa-apa, karena aktivitas fisiknya jalan ke kebun. Makanya kalau ada lansia Mbah Putri nyapu, masak, biarin, nggak apa-apa. Jangan dia lah masakannya orang enak. Ya emang perubahan ini juga kita yang muda memaklumi. Dulu aja mereka memaklumi kesalahan kita. Ya masa sekarang kita nggak menjawab memaklumi. Nah ini satu, berikan lansia itu ruang dan waktu untuk beraktivitas selagi tidak. Nah, kalau ada kegiatan sosial di lain didorong. Makanya kalau di BKL kita sampaikan, barangkali ada pertemuan, tolong nanti Mbak Kakung, Mbak Putri kalau perlu diantar. Itu artinya tidak hanya kefasilitasi, tapi pertemuan-pertemuan baik jamiah atau pertemuan apa, silakan supaya ini lansia punya ruang dan waktu untuk aktivitas. Dengan begitu ketemu teman lama segala macam, harapan hidupnya lebih tinggi. Iya, jadi kuncinya gitu, sebenarnya kayaknya bahagia ya, membuat lansia bahagia. Jangan dari perspektif kita sendiri, tapi dari perspektif lansianya. Perspektif kita tadi seperti misalkan Mbah, kalau pensiunan sekarang kan biasanya dulu itu pensiun kan mau terima gaji harus ke bank dulu, antri berjam-jam. Nah sekarang kan sudah ada ATM, seharusnya bisa lebih efektif ya, nggak usah antri seperti itu. Nah kalau pensiun sekarang juga malah lebih memilih untuk datang ke bank antri berjam-jam. Nah itu karena bisa bersilaturahmi, terus kemudian dia bahagia berkumpul, bersosial dengan teman-temannya, berbincang dan lain-lain. Itu sebenarnya yang bisa meningkatkan imun juga. Justru ketika diberikan satu yang instan nggak mau gitu ya. Iya betul. Jadi perspektifnya orang tua lansianya itu yang harus kita perhatikan, bukan dari perspektif kita sendiri. Ya berarti memang ketika mungkin teman-teman temannya ada di rumah, ini ada lansianya, jangan paksakan para lansia ini untuk sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Betul Mas Mbak Minka dan Mas Budi. Iya seperti itu. Ya jadi memang gini Mas Bayu, memang benar yang disampaikan panjenengan. Jadi kita cobalah memahami lansia, karena memang secara fisik psikis itu ada perubahan-perubahan. Ya kita yang mestinya yang tahu memahami. Berikan ruang, waktu buat beraktivitas, jangan dibatasi terlalu ini. Selagi tidak membahayakan pribadi secara fisik psikis bagi lansianya, silakan. Kalau perlu didampingi, kalau zaman dulu aja kita waktu masih balita, masih anak-anak, orang tua kita dengan sabarnya mendampingi kita kemanapun, ngantar kemanapun. Loh, sekarang setelah beliau-beliau ini jadi lansia, kita kadang-kadang nyun sewu ya, jadi enggan, apa enggak namanya nanti dianggap durhaka Mas Bayu seperti ini. Artinya bentuk bakti kita ke orang tua ya begitu, biarin. Paling nyun sewu ya, orang tua merawat kita itu dari 0 sampai paling enggak perhatian kita sampai 40-50 tahun. Tapi kalau anak ke orang tua lansia paling setelah menikah, mungkin usia lansia kan 60 ke atas, paling banter 10-20 tahun loh Mas. Itu udah banyak. Tapi beliau-beliau ini kan dari 0 sampai 40 punya anak masih dipikirkan. Loh, kita yang hanya mikirkan melalui sebentar aja 5-10 tahun aja kok kayaknya kok enggan, itu kan kayaknya kurang lah. Artinya enggak fair juga, saya pikir juga enggak manusiawi lah kalau seperti itu. Ya, kemudian Mbak Minka, ini tadi mungkin sudah agak dibahas tadi di Mas Budi gitu ya. Ini bagaimana cara membangun lansia agar menjadi lansia yang tangguh di era pandemi ini. Ini seperti apa Mbak?
Iya, kalau dari program lansia tangguh itu sebenarnya ada beberapa dimensi untuk mewujudkan lansia yang tangguh. Itu yang pertama dimensi spiritual, artinya apa? Hubungan lansia dengan Tuhannya seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini gitu kan, lansia itu ya berarti tetap harus menerima gitu takdirnya sebagai lansia. Kelompok paling rentan seperti itu ya, dia harus menerima. Terus kemudian bagaimana caranya gitu dalam hubungannya dengan Tuhan, bagaimana caranya dia meningkatkan keimanannya ya itu harus berdoa, beribadah dan lain-lain seperti itu. Itu dimensi spiritual. Kemudian dimensi emosional ya. Iya. Jadi tadi kuncinya sebenarnya adalah bahagia. Iya. Jadi jangan pernah membuat lansia itu merasa emosional seperti itu. Apa-apa dilarang seperti itu. Perspektifnya kita sebenarnya bagus ya. Betul. Pengennya itu orang tua lansia jangan sampai capek. Ya seperti yang gitu. dicontohkan Mas Budi tadi itu yang anaknya sudah sukses mungkin. Iya, nah, betul. tujuannya mungkin baik itu bagus, Iya. tapi ternyata ini justru bumerang gitu ya. Bumerang itu Iya. sebenarnya. Apalagi kan kalau misalkan dikaitkan dengan zaman sekarang COVID ya. Lansia yang biasanya itu di rumah sendirian, dikunjungi sama keluarganya karena COVID ini kan situasinya berbeda gitu. Masih bisa mengekspresikan kok bahagianya gitu. Lewat apa? Lewat teknologi sekarang kan bisa video call dan lain-lain seperti itu. Kayak nenek-nenek viral itu gitu. Iya, nenek-nenek sekarang kan biasanya sudah canggih gitu kan, pakainya itu video call pakai TikTok juga. Ada juga. Ya, lanjut. Terus kemudian ada dimensi sosial masyarakatan. Pokoknya di tengah himbauan itu ya tetap harus bermasyarakat seperti itu. Walaupun memang dari pemerintah kan membatasi kita berhubungan secara langsung lah, komunikasi secara langsung itu memang pemerintah membatasi. Tapi satu tadi kita sudah dimudahkan dengan teknologi. Tidak harus yang Android, telepon juga bisa, telepon biasa. Kita masih bisa berhubungan dengan tetangga, saudara yang lain yang jauh seperti itu. Masih bisa dijaga. Kemudian dimensi fisik. Nah, yang tadi sudah dibahas matang banget sama Pak Budi. Dimensi fisik itu dari yang tetap aktif pakai olahraga juga seperti itu ya, makan makanan sehat. Kalau sekarang itu gizi seimbang gitu. Ada program kalau di kesehatan itu isi piringku, itu di dalamnya itu Programnya isi piringku gitu. Isi piringku. Jadi itu dalam satu piring makanan itu harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin. Nah, seperti itu. Itu untuk khusus lansia itu. Apa program untuk lansia saja atau untuk kita orang yang muda juga? Yang muda juga, yang muda juga. Program isi piringku itu. Iya, program isi piringku. Cuman kan kalau misalkan lansia itu kan agak berbeda ya. Ada yang dia mempunyai penyakit-penyakit tertentu, penyakit penyerta. Nah, itu mungkin bisa diseimbangkan maksudnya dengan dietnya gitu, yang dianjurkan seperti itu. Tapi tetap karena protein, lemak, vitamin, mineral, serat dan lain-lain itu memang itu kita butuh gitu semua umur gitu, tapi hanya disesuaikan saja gitu kadarnya. Frekuensi jumlah menunya gitu ya. Iya, betul. Kemudian dari segi intelektual gitu, kalau misalkan lansia itu kan biasanya ditakut-takutin sedikit udah apa sih gitu kan, udah langsung wah gitu kan, betul. menimbulkan kecemasan, kekhawatiran seperti itu. Nah, ada baiknya kita yang keluarganya atau orang terdekatnya ya jangan sampai membuat lansia itu cemas, bingung seperti itu. Kalau masa-masa pandemi COVID kayak gini kan biasanya banyak kabar-kabar hoax, kabar-kabar yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, itu jangan sampai kita sampaikan ke lansia, padahal itu kan belum tentu kebenarannya gitu. Jadi kita sampaikan ke lansia itu yang kabar bahagianya gitu, kabar bahagianya, agar lansia itu tetap stabil emosinya, intelektualnya tidak ada kekhawatiran juga gitu ya. Tidak ada kekhawatiran seperti itu. Kemudian dari dimensi profesional vokasional. Nah, ini tentang keaktifannya ini, keproduktifannya gitu. Bekerja bagi lansia itu kan bukan sekedar pemenuhan nafkah gitu, namun itu sebagai bentuk aktualisasi diri. Yang tadi pernah saya sebutkan tadi kan ada mbah-mbah bakul
paling isinya itu cuman bawang satu genggam terus apa lagi kayak gitu kan. Nah itu kalau dijumlahkan total semuanya dibayarkan itu nggak seberapa gitu kan. Tapi dengan adanya seperti itu dia menghasilkan kan itu merasa puas gitu, merasa puas. Kebanggaan gitu. Kebanggaan, karena itu sebagai bentuk aktualisasi dirinya seperti Saya itu. masih mampu gitu loh. Iya, betul. Iya, Ya. itu dari dimensi profesional vokasional. Kemudian itu juga kita harusnya mendukung ya di masa pandemi ini memang bekerja lansia itu dibatasi keluar rumah gitu. Otomatis kan yang tadinya harus ke pasar setiap hari ya sudah dijarangkan gitu. Nah, kita sebagai anggota keluarga gimana caranya ini biar orang tua lansia juga bisa tetap produktif di rumah gitu. Nah, caranya kita bisa memasarkan lewat media sosial gitu. Kita punya bawang ini gitu. Bawangnya bagus loh. Nah, tinggal nanti orangnya untuk datang ke rumah atau kita yang ngantar ke sana kayak gitu. Itu caranya kita sebagai orang yang ada di dekatnya untuk mendukung gitu dari dimensi ini. Terus kemudian juga ada dimensi lingkungan, melakukan kegiatan menyenangkan di rumah. Nah, itu tadi juga bisa apa ya, ibaratnya itu memacu gitu ya. Memacu lansia itu tetap meningkatkan tadi kayak fungsi-fungsi itu kan menurun gitu kan. Nah, itu bisa melewati dimensi lingkungan itu bekerja di rumah, membaca, bermain catur, menyulam, berkebun dan lain-lain. Nah, itu juga bisa memicu kemampuannya gitu untuk tetap untuk tetap bekerja secara optimal seperti itu. Nah, itu untuk dimensi lingkungannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Budi? Ya, Pak Budi mungkin ini kan khususnya untuk dimensi-dimensi ini seperti apa untuk lansia sendiri biar walaupun sudah disebutkan oleh Mbak Aminka, tapi mungkin Pak Budi mau ambil keuntungan dalam segi ini. Sebenarnya kan sudah hampir pada prinsipnya 7 dimensi itu yang perlu kemudian dikuatkan di lansia. Dan ini bisa dilakukan, artinya gini tadi saya sampaikan, misalnya tindakan kan kita untuk membangun lansia tangguh kan bisa promotif lewat edukasi, lewat sosialisasi tentang 7 dimensi ini. Kemudian juga bisa lewat yang sifatnya pencegahan, kemudian mengobati dan pemulihan rehabilitasi lah. Artinya kalau memang terjadi misalnya secara fisik lansia kok mengalami misalnya sakit stroke, ini harus dipulihkan. Bahkan kalau misalnya sebenarnya ada terapi, makanya kalau di rumah sakit tertentu itu yang penyedia layanan memang untuk lansia atau di panti-panti itu ada pemulihan. Jadi stresnya lansia ini kemudian dipulihkan. Makanya di beberapa panti atau bahkan kami kalau di BKL atau di kebutuhan dari lansia semua, banyak lansia kita adakan juga ada senam, ada tepuk-tepuk gitu, tepuk atau game-game yang memang untuk lansia, sehingga mereka menjadi pulang itu menjadi lebih fresh. Satu karena silaturahmi dengan teman-teman yang sepantaran seuisanya atau di bawah di atas yang sama-sama lansia, ketemu Gemien. Bahkan saya pernah menjumpai Mbak Kakung dengan Mbak Putih itu yang karena mungkin takdir terpisah, kemudian selama ketemu jadi artinya ingatan masalahnya bagus, kemudian ya sudah pan wis podo lanjane pan ngapa ya, artinya kan ada semangat lagi ketemu teman-temannya lagi sekali. Nah, ini sudah hampir semua disampaikan, tapi kita upayakan nanti lewatnya yang sifatnya promotif, kita menyampaikan di beberapa wadah, misalnya baik di BKL atau kemudian di pertemuan-pertemuan pengajian atau di mana kita sampaikan bahwa ini harus diketahui, menumbuhkan bagaimana 7 dimensi untuk lansia tangguh ini terpenuhi, dan itu sifatnya bisa promotif, kemudian kuratif, kemudian rehabilitatif bisa. Ya, kemudian untuk peran keluarga sendiri untuk Mas Budi dalam menghadapi lansia, khususnya lansia agar menjadi lansia yang tangguh di masa-masa peradaban baru ini. Jadi yang pertama tentu sebagai anak lah, artinya bagi keluarga itu terutama yang punya lansia, satu, jangan pernah menganggap keberadaan lansia itu sebagai beban. Ini sangat penting sekali. Ini catatan kalau saya sering menekan, jangan pernah menganggap kakek nenek yang ada di keluarga kita itu jadi beban. Karena beliau-beliau ini sebelumnya tidak pernah menganggap kehadiran kita di dunia sebagai beban. Bahkan beliau ini menganggap sebagai anak-anak itu sebagai anugerah. Dan dengan segala daya upaya berupaya bagaimana lebih baik. Tidak apa salahnya, kemudian kan lebih baik jika kita sebagai anak ketika orang kita sudah jadi lansia kemudian kita berbakti dalam bentuk ini bukan beban, justru ini keuntungan kita. Kita masih punya kesempatan hidup bersama
apa istilahnya ikut kemudian kepada orang tua kita udah lansia itu, kemudian dia masih punya waktu untuk berbakti. Beberapa anak itu nggak punya kesempatan berbakti kepada orang tuanya. Makanya ini keuntungan loh bagi keluarga yang punya lansia loh, keuntungan berbaktinya di situ. Kalau udah meninggal waktunya semakin hanya bisa mendoakan. Ya, ini timbal balik lah. Kalau membalas budi nggak akan pernah bisa. Ya, betul. Tapi satu catatan bagi semua, artinya setiap keluarga jangan pernah menganggap lansia, orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah lansia itu sebagai beban. Itu pertama. Yang kedua adalah tentu kita sebagaimana orang tua kita selalu memberikan kesempatan kita untuk melakukan beraktualisasi, kita juga harus melakukan yang sama. Berikan orang tua kita lansia yang ada di rumah kita itu ya kesempatan, ruang waktu untuk beraktivitas. Selain itu apa? Kalau selama kita masih kecil sampai remaja, orang tua kita itu senantiasa mendampingi kita dalam kondisi apapun. Kita bahkan sering melakukan kesalahan, beliau-beliau ini masih bersabar. Loh, menjadi naif kalau kemudian ketika beliau-beliau ini udah lansia dan karena kesalahan sedikit kita udah marah-marah. Berarti tidak bijak. Betul. Nah, ini timbal baliknya begitu. Satu, jangan menganggap sebagai beban. Kedua, berikan ruang waktu untuk berekspresi, aktualisasi. Dan kemudian kita harus punya kesabaran mendampingi. Sebagaimana orang tua kita, mbah kita menganggap kehadiran kita gitu ya. Iya, itu suatu berkah. Ini juga kehadiran lansia di rumah itu suatu berkah. Makanya ada beberapa dulu keluarga itu berebut untuk bisa supaya nenek Asuh gitu ya. Iya, berebut karena ini anugerah loh, keberkahan loh. Mungkin beberapa bahkan saya rebutan. Kalau kemudian ada berita orang bersengketa dengan karena rebutan, ini saya kok gak kalau rebutan merebut supaya mengasuh orang tua, nah itu baru Luar biasa. Dan saya kira itu ke depan kita harus begitu. Artinya satu, jangan menganggap sebagai beban. Yang kedua, berikan ruang dan waktu buat mereka beraktivitas sesuai ini ya, selagi tidak berbahaya silahkan. Kemudian punya kesabaran dalam mendampingi. Ini kuncinya. Kalau kita punya cukup sabar, cobalah ingat sewaktu kecil betapa sabarnya beliau-beliau ini. Kenapa sih sekarang baru ditanya Nyun Sewu ya, kalau lansia kadang-kadang lupa pikun itu, kita udah marah. Lah beliau itu selama ini betapa kita sering, cobalah kita flashback ke bawah. Dari kecil kita itu berapa banyak kesalahan kita lakukan, bikin jengkel orang tua, tetapi beliau tetap bersabar. Marah pun kadang-kadang iya, gak ono di anak-anak orang di duit direwangi utang kasarannya ya. Tapi begitu beliau-beliau ini udah sepuh, udah lansia, kita kadang-kadang Nyun Sewu, kadang-kadang ya tidak ada rasa hormat, bahkan ada berkali haknya ini. Dan sering ada beberapa kasus bahkan di media itu, oh ya kok ya tega ya, gak ngerti terima kasih ke beliau. Itu saya kira, jadi itu yang penting, jangan menganggap sebagai beban. Yang kedua, beri ruang dan waktu buat lansia beraktivitas. Yang ketiga adalah punya kesabaran untuk mendampingi beliau-beliau ini untuk kemudian meniti sampai masa akhir hayatnya. Itu Mas. Oke, dan teman ya, nggak terasa ya untuk bincang-bincang kita sore hari ini masuk di penghujung acara 1 jam kayaknya. Dan Mbak Minka, ini untuk statement closing kita untuk sore hari ini, apa Mbak yang sebenarnya pesan untuk kita semuanya, khususnya untuk lansia tangguh? Iya, pesannya di era kebiasaan baru ini terutama ya, sebenarnya ini tidak mencakup cuma lansia saja, tapi yang pertama itu untuk kita mendukung program pemerintah juga untuk menekan angka COVID-19. Itu kita semua harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, hubungannya dengan lansia. Buatlah lansia itu bahagia. Walaupun kita jauh seperti itu, tapi bagaimana caranya kita membuat lansia kita untuk tetap bahagia. Itu kunci yang paling penting sebenarnya. Karena dari bahagia itu sistem imun juga akan meningkat. Jadi membuat orang tua lansia kita juga tetap sehat seperti itu. Ya, kemudian Mas Budi untuk menambahi mungkin di closing statement kita sore hari ini. Menua itu pasti Mas Bayu, tapi menjadi lansia tangguh itu pilihan. Dan mari kita dukung orang tua kita lansia ini kemudian menjadi lansia yang tangguh. Dan ini tanggung jawab kita bersama sebagai keluarga, sebagai masyarakat. Ini ayo bareng-bareng kita kawal, kita dampingi supaya
lansia ini menjadi lansia yang tangguh. Gitu aja. Ya. Baik, terima kasih Mas Budi dan juga Mbak Minka untuk bincang-bincang kita sore hari ini di tema kita yaitu mewujudkan lansia tangguh pada masa adaptasi kebiasaan baru. Mudah-mudahan bermanfaat Mas Budi. Insya Allah. Ya, khususnya untuk keluarga Top Mania yang saat ini ada lansianya di rumah, jangan sekali-kali memberikan satu beban yang akhirnya justru ini akan menjadi bumerang. Seperti disampaikan Mbak Minka dan juga Mas Budi tadi bahwa kunci utamanya adalah buat lansia kita untuk bahagia. Ini adalah satu kunci utama untuk agar para lansia yang ada di sekitar kita menjadi lansia yang tangguh, kemudian juga lansia yang sehat. Akhirnya Top Mania, sayang sekali juga untuk kebersamaan kita harus sampai di sini terlebih dahulu karena nggak terasa 1 jam Bayu menemani Top Mania di spesial podcast Radio Talk Show. Untuk sore ini bersama teman-teman kita ada Mbak Minka Rohmania Shofati. Beliau adalah penyuluh keluarga berencana Kecamatan Salem, dan juga Mas Budi Suprojo. Beliau adalah penyuluh keluarga berencana Kecamatan Sirambok yang sore hari ini sudah bincang-bincang bersama kita dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya Bayu Ahmad dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas ada di Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini juga mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.